setengah jam ke depan. Iya, jadi pada malam hari ini, pada webinar malam hari ini, eh, kita di sini akan mengenal lebih jauh tentang dunia frisbee ya. Jadi bagaimana kita akan belajar bagaimana sih perkembangan komunitas frisbee di Indonesia dan tentunya apa saja sih langkah yang bisa kita ambil kalau suatu hari nanti mungkin kita ingin bergabung di tingkat nasional, bahkan sampai ke timnas frisbee Indonesia. Pertama-tama perkenalkan saya Maisha dan rekan saya Jehan. Di sini kami akan menjadi moderator dalam webinar bertema Fly with Frisbee kali. Itu tentunya kita di sini nggak sendiri dong buat ngisi acaranya. Tentu kita sudah ditemani oleh narasumber kita yang sangat spesial ya ini Mr. Erlan dan juga Kak Raihan sebagai official community manager olahraga Frisbee di Yogyakarta. Kira-kira Mr. Erlan dan Kak Raihan bisa perkenalan diri dulu mungkin. Halo, nama saya Aaron. Terima kasih ya sudah menajak malam ini ikut webinar ini. Saya senang bisa ada di sini bersama kalian semua. Uh, Pertama ya saya minta maaf karena saya belum terlalu lancar bahasa Indonesia, jadi saya minta kalian sabar dengan saya. Mungkin saya juga pakai bahasa campuran ya. Um, Semoga kalian bisa mengerti aksen saya juga, dan kalau ada yang kurang jelas tolong tanya saja ya. Nanti mungkin Kak Raihan juga bisa bantu saya translate kalau ada yang nggak jelas. Mungkin Kak Rehan juga boleh kenalan dulu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Raihanata Sifu Ansori. Di sini saya adalah mungkin bisa dibilang rekan dari Mr. Aaron, pelatih timnas frisbee Indonesia. Dan fokus utama kita untuk dekat-dekat ini adalah untuk mengenalkan olahraga frisbee di Yogyakarta. Jadi nanti kita akan kulik lebih jauh lagi seperti apa persiapan kita dan nanti akan dijelaskan oleh Mr. Aaron. Terima kasih. Ya mungkin kita bisa langsung nih mulai masuk materi kira-kira dari awal banget buat Mr. Aaron. Dulu gimana sih kok bisa kenal sama Frisbee itu gimana ceritanya? Mungkin boleh saya share screen dulu. Uh, Soalnya saya udah prepare slide. Iya, boleh silakan silakan. Sudah bisa lihat screen saya? Sudah terlihat. Sudah. Jadi boleh ulangin pertanyaan lagi? Maaf. Kira-kira dulu awal Mr. Aaron kenal sama Frisbee itu gimana dan perjalanannya bisa sampai jadi pelatih timnas sekarang? Wah, cerita panjang. Tapi eh saya kenalin frisbee pertama kali di Bali. Saya kenalin, um, sorry, um, teman saya diajak teman main di pantai. Tapi pertama kali saya bingung soalnya saya mikir ini permainan buat anjing. Saya nggak tahu itu apa game buat orang, apalagi game serius. Tapi saya ikut dan langsung tertarik. Um, dan langsung jatuh cinta saya dengan frisbee. Soalnya ya a lot to like about frisbee sih. Um, Apanya? Maaf ya. Um, Habis saya kenalin frisbee, belum ada kayak komunitas di Bali. Jadi saya bikin komunitas dari nol. Ya, basically dari nol sih. Soalnya waktu itu
belum ada game tiap minggu. Jadi saya bangun komunitas baru dan habis 2 tahun kita ada sekitar ya 200 pemain di Bali. Jadi kita bisa main sampai 3 kali tiap minggu. Jadi saya senang sekali bisa main setiap minggu kali. Saya main 2 kali di lapangan bola sama kita juga main di pantai. Kalau frisbee kita juga bisa main di pantai. Ya. Oke, em, sangat itu ya, interesting. Ya, mungkin ini belum semuanya di sini tahu olahraga frisbee itu apa gitu ya. Mungkin misalnya boleh ceritain dulu nih sedikit-sedikit tentang frisbee dulu gitu, biar semuanya tahu main frisbee itu apa sih gitu. Boleh. Frisbee itu olahraga non-kontak yang piring plastik. Itu piring plastik namanya frisbee. Jadi namanya dari apa alatnya. Sebenarnya namanya resmi frisbee itu namanya ultimate frisbee, tapi biasanya kita cukup bilang frisbee aja. Tujuan dari pemain ini adalah melempar frisbee dari pemain ke pemain sampai frisbee tertangkap di end zone. Habis frisbee tertangkap di end zone, kita dapat 1 poin. Lalu semua pemain kembali ke posisi awal. Dan kita mulai poin berikutnya. Biasanya kalau frisbee kita main sampai 15 poin. Kalau resmi, kalau itu game kayak World Games atau kayak SEA Games. Tapi kalau game lokal, format lokal, ya bisa main sampai 11 poin atau 13 poin. Juga ada time cap, jadi kalau kita nggak sampai point cap, kita main sampai waktunya habis. Biasanya kalau itu game resmi itu 80 menit sampai 90 menit. Ya, itu cukup jelas. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan-pertanyaannya. Nah, kira-kira Mr. Aaron pernah ikut turnamen atau melatih di luar negeri sebelum akhirnya melatih di Indonesia? Pernah, itu yang tertarik saya dulu. Itu, oh iya, maaf ya. Sebelum tadi saya bilang saya bikin komunitas di Bali ini komunitasnya. Kalau bisa lihat screen saya ini yang komunitas di Bali. Sama ini habis kita main game di pantai. Ini sekitar tahun 2016, jadi masih banyak bule sih, banyak WNA, masih kurang WNI, jadi salah fokus kita. Pertanyaan, saya pernah main di luar atau di mana saya pernah? Saya laki sekali sih, soalnya tahun pertama saya ikut banyak turnamen di luar negeri. Jadi sampai sekarang pernah bermain kalau di Indonesia, Bali, di Surabaya, Jakarta, sekarang di Jogja. Kalau di luar negara ini, saya pernah main di Singapura, Kuala Lumpur, Bangkok, Phnom Penh. Phnom Penh itu di Kambodia, Ho Chi Minh City di Vietnam. Pernah main beberapa kali di Manila di Philippines, Hong Kong juga. Sampai sekarang saya ikut ya sekitar 40 turnamen sejak saya mulai 9 tahun lalu. Jadi saya very very lucky sih main banyak turnamen di ya.
Mungkin tadi bisa dilanjut ke screen berikutnya yang momen paling berkesan selama terlibat di dunia frisbee itu mungkin bisa diceritain tuh ke teman-teman yang nonton. Yang mana itu? Yang foto yang ini atau Yang ini? the next screen after. Nah ini boleh diceritain ke teman. Oh, ya, kayak saya bilang tadi, selain itu bermain di luar negara, um, yang tertarik saya, yang highlight dari career saya, career saya, I guess ya namanya. Um, saya pernah juara dengan tim Bali di Nusantara Cup. Itu turnamen di Bali, itu turnamen yang tua di Asia. Udah tahun depan akan tahun berapa ya? Sejak 1999. Jadi kalau nggak hitung COVID, tahun depan akan tahun 26 tahun. Jadi itu turnamen paling tua di Asia. Tim saya pernah juara satu di tahun 2019, itu tahun sebelum COVID. Habis itu tahun 2020 nggak ada kompetisi, soalnya semua negara ditutupkan. Jadi eh, kita nggak ada turnamen selama 2 tahun. Tapi waktu turnamen ke Bali di tahun 2022 kalau nggak salah, kita juara dua, nggak menang lagi. Tapi kita juara dua terus buat 3 tahun langsung. Tapi tahun ini kita cuman juara tim ketiga. Ah, Tim satu sama kedua itu tim sangat bagus dan strong. Jadi kita nggak menang. Tapi masih senang main sama banyak tim internasional sih. Um, Selain itu, tahun ini Frisbee masuk di Olimpiade Indonesia sebagai olahraga resmi. Um, ini lumayan serius buat kita. Soalnya kalau olahraga belum masuk ke belum masuk ke Komite Olimpiade Indonesia sebagai olahraga resmi, jadi itu lumayan buat Frisbee. Dan di tahun ini kita akan main di Bangkok untuk SEA Games 2025 sebagai tim Indonesia, dan saya pelatih buat Indonesia. Oh, keren banget ya. Sekarang timnya udah lebih lebih besar, udah lebih berkembang. Ya, udah mulai dengan sukses, starting to grow sih. Iya. Nah, ini terus menurut Mr. Aaron ini bagaimana sih perkembangan Frisbee sejauh ini? Mungkin baik dari segi jumlah pemainnya, komunitas yang aktif, sampai eh, apakah sudah mulai terlihat peningkatan dari tahun ke tahun gitu? Boleh. Um, Kayak saya bilang tadi, Frisbee sudah ada di Indonesia sejak 1999, jadi ya sekitar 27 tahun lebih. Tapi fokusnya salah, itu fokusnya sama WNA. Ini buat mereka Frisbee ini kayak olahraga for fun aja, bukan olahraga serius. Jadi kita nggak grow sampai terlalu besar. Cuman di Indonesia mungkin ada 50 pemain, maksimal 2 tim. Um, dan kayak uh, ki- cuman ada di Frisbee Indonesia karena ada turnamen di Indonesia. Dan kalau kita ada turnamen di Indonesia, kita ada di Bali. Karena lokasinya lumayan tertarik buat pemain di luar negeri. Soalnya banyak pemain pengen ke Bali. Jadi kalau bisa Bali buat turnamen sekalian, banyak mau datang. Um,
Jadi sejak 1999 ada turnamen Nusantara Cup. Uh, Nusantara Cup itu mulai dengan cuman 4 tim aja. Tapi sekarang itu sudah menjadi 16 tim yang compete. Dan sudah ada 2 divisi, ada satu divisi namanya party divisi, sama ada divisi atas itu buat tim yang mau main serius. Jadi itu sudah lumayan besar. Dan itu kita turnamen itu kita main tiap bulan April. Biasanya turnamen itu hari Jumat dan Sabtu. Dan soalnya itu turnamen Nusantara Cup itu apa namanya kalau bahasa Indonesia? Easter weekend. Apa nama? Lupa. Tapi ya jadi karena di Easter weekend, Easter itu Good Friday. Jadi turnamen hari pertama ikut hari Jumat, jadi hari kedua Sabtu. Jadi hari libur, hari Minggu kita bisa libur atau istirahat. Jadi ya pemain dari luar negeri tertarik ke Bali. Tadi senang ke Bali karena bisa ikut turnamen dan bisa istirahat di Bali sekalian. Waktu saya pertama kali main di turnamen itu cuma ada 2 tim Indonesia. Ada satu tim dari Jakarta dan satu tim dari Bali. Tapi sekarang tahun ini ada sampai 6 tim dari Indonesia. Jadi lumayan growth-nya, udah lumayan besar. Ada ya nanti saya tunjukin tim di Indonesia. Dan tahun ini akan pertama kali dikenalin frisbee ke sekolah SMK. Jadi itu program saya. Jadi saya senang kalau bisa kenalin dengan ke sekolah baru dan siswa baru. Kira-kira dari kan Mister udah mulai ngajar nih di SMA, SMK mulai tahun ini. Kira-kira tuh ada kesulitan tersendiri nggak sih buat ngajarin mereka atau emang secara general karena orang-orang belum tahu aja gitu? Ada rencana sih. Saya cari mana ada. Maaf ya, saya di slide yang benar. Nah, ini pertanyaan rencana kan? Nah, ini rencana saya dan ini bukan rencana saya, ini juga rencana sama Kak Raihan. Jadi mungkin Kak Raihan juga bisa cerita dengan rencana ini. Tapi saya apa ini ya? Cerita dulu ya. Jadi pertama kali fokus saya mau kenalin frisbee ke sekolah. Soalnya saya mikir kalau kita bangun dengan fondasi yang kuat, kita pasti ada sukses. Tapi sampai sekarang uh, belum ada fokus serius dengan kenalin ke sekolah-sekolah. Pernah masuk sekolah internasional, tapi itu kurang sukses sih. So banyak siswa dari sekolah internasional itu keluar Indonesia. Jadi mau siswanya uh, kuliah di luar negeri atau ya for whatever sudah nggak di Indonesia. Dari beberapa tahun di sekolah internasional cuman ada 3 pemain masih di Indonesia. Jadi menurut saya itu kurang sukses. Jadi saya mau fokus ke sekolah negeri.
Jadi udah mulai dengan sekolah di Yogyakarta, sekolah SMA masa depan, itu sekolah kalian. Sama saya pernah intro juga sekolah SMA Naglik 1. Tapi kita juga ada waiting list ke sekolah lain. Rencana target kita mau masuk ke 4 sampai 6 sekolah dulu. Kalau sudah masuk sosialisasi ke 4 sampai 6 sekolah, kita mau bikin turnamen antara sekolah itu. Jadi kalau sekolah bisa mungkin latihan buat 3 sampai 4 bulan biar siap buat turnamen antara sekolah. Rencananya target kita mau bikin turnamen itu yang antara sekolah di bulan Mei, itu tahun depan 2026. Selain itu kita mulai bangun komunitas kayak open game di lapangan desa dan bikin sesi skill development di Jogja. Actually besok kita ada open session di lapangan Kentungan. Kalau ada yang mau ikut, itu jam 7 pagi besok. Dan selain itu saya mau cari mau bantu kayak guru sekolah, guru olahraga menjadi pelatih frisbee. Jadi saya mau support guru sekolah dan atlet lain menjadi coach. Karena kalau kita mau masuk ke 4 sampai 6 sekolah, saya sama Kak Ryan nggak bisa sendiri. Dan jadi kita butuh dari orang lain. Jadi saya mau support guru olahraga dan atlet lain menjadi coach frisbee. Jadi mungkin mereka mau belajar sama saya dulu dan nanti mengajar sama siswa-siswanya. Selain Ini itu, sorry. Ini Selain menarik banget sih rencananya. Kira-kira dari rencana ini, Mister dan Kak Raihan itu find any struggle nggak dalam melatih anak-anak muda ini? banyak struggle sih. Saya cari slide-nya dulu ya. Ini kalau Kak Raihan ingin ikut jawab juga boleh. Kalau mau Kak bantu-bantu Raihan tolong Mister. bantu saya. Oke, mungkin saya bantu menjelaskan apa yang disampaikan Mr. Aaron tadi ya. Jadi untuk filosofi olahraga frisbee ini sebenarnya sangat bagus banget ya. Itu kita fokus di kejujuran. Karena di olahraga frisbee ini nggak seperti olahraga seperti pada umumnya. Di olahraga frisbee ini kita nggak ada wasit. Jadi yang jadi wasit adalah semua atlet yang ada di lapangan. Jadi emang tidak ada hakimnya. Jadi setiap keputusan kita tentukan sesuai dengan kesepakatan antar pemain. Karena kita nggak ada wasit di sini. Kalau misalkan ada foul, ada misalkan turnover, atau misalkan ada hal lain mengenai tentang peraturan, kita diskusikan dengan antar pemain. Nah ini yang membedakan permainan frisbee dengan permainan olahraga pada umumnya. Karena ini benar-benar nggak ada wasit. Nah, untuk tadi strugglingnya untuk di Jogja terutama, sebenarnya untuk di nasional sih, karena olahraga frisbee ini sebenarnya udah 25 tahun ada di Indonesia, awalnya di Bali, dan sudah ada kompetisi tertua tadi ya di Asia kalau nggak salah. Tapi yang jadi problem adalah orang lokal itu belum menyeluruh untuk mengenal frisbee ini. Jadi kebanyakan WNA, kebanyakan bule-bule mereka yang bermain atau aktif di kompetisi ini, terutama di Jakarta sendiri. Di Jakarta juga mungkin seperti yang Mr. Aaron sampaikan, bahwasanya kebanyakan orang yang main frisbee itu taraf internasional gitu. Jadi ketika mereka dikenalkan frisbee di sekolah internasional, mereka itu tidak bermain di Indonesia atau tidak mengembangkan permainan frisbee di Indonesia karena mereka punya planning untuk study abroad. Mereka kuliah di luar negeri dan mereka main di luar negeri.
dan akhirnya para pemain lokalnya kekurangan orang. Nah, itulah kenapa jadi yang mendasari kita untuk mengenalkan olahraga frisbee ini di sekolah-sekolah biasa, entah itu sekolah negeri atau sekolah swasta, dan kita coba mulai bangun di Yogyakarta ini. Jadi itu sih. Dan berikutnya untuk struggling kita tadi ya yang ditanyakan oleh Jehan, karena frisbee ini belum masuk KONI ya, Komite Olahraga Nasional Indonesia. Karena untuk komunitasnya ini kita belum memenuhi persyaratan. Karena untuk masuk ke KONI sendiri kita harus berjumlah 17 provinsi yang aktif atau memiliki pengurus atau komunitas aktif di 17 provinsi. Nah, sementara untuk perkembangan frisbee sejauh ini, meskipun sudah 25 tahun di Indonesia, karena basicnya orang-orang yang bermain ini kebanyakan pada bule, jadi mereka tidak merangkul lokal dan lain sebagainya. Maka meskipun sudah 25 tahun, kita masih hanya di 5 kota ya. Dan keenam ini di Jogja, baru pertama kali kita kembangkan, ada di Bandung, Medan, Papua, Jakarta, dan Bali. Dan semoga Yogyakarta bisa menjadi salah satu provinsi yang aktif kepengurusannya. Dan untuk itu kita sebenarnya untuk frisbee ini sangat bagus untuk dimainkan di ranah sekolah ya sebenarnya. Karena no body contact, kemudian tidak ada kekerasan di sini, kemudian kita belajar kejujuran. Tapi untuk pengenalannya, karena mungkin ketika kita kompetisi tidak ada sertifikat bergengsi dari lembaga khusus di Indonesia, termasuk seperti Menpora, KONI. Bahkan kita itu baru masuk SEA Games, itu baru-baru nih ya, Mr. Aaron. Is it correct? Iya, baru tahun ini, Ya. betul. Baru tahun ini. Itu pun kita masuk SEA Games di NOC, National Olympic Committee. Kita masih demo sport kalau nggak salah. Demo sport. Jadi kalau misalkan kita SEA Games dapat medali, itu tidak akan menambah perolehan medali di medali list. Kalau misalkan bulu tangkis, renang, sepak bola, kalau kita dapat medali bronze, gold atau silver, kita akan ada tambahan nilai tuh. Nah, karena frisbee ini adalah demo sport yang masih di waiting list, masih di apa namanya, masih digodok lagi untuk peresmiannya, maka dari itu tetap diadakan kompetisi SEA Games olahraga frisbee ini, tapi tidak untuk menambah medal. Nah, mungkin itu yang menjadi salah satu struggling bagi kita. Di Indonesia belum cukup terkenal, kemudian di ASEAN sendiri belum terlalu berkembang. Itu yang menjadi struggling kita. Nah, untuk di Jogja sendiri, kita mau nyoba mulai, kita akan perkenalkan fondasinya di sekolah-sekolah terlebih dahulu. Harapannya ketika mereka sudah kita kenalkan frisbee dan tahu bagaimana menyenangkannya frisbee, kemudian frisbee itu permainan yang aman dan kita berpeluang masuk timnas dengan mudah karena ini olahraga non mainstream ya. Tidak seperti sepak bola, futsal atau bulu tangkis yang mungkin kita latihan puluhan tahun belum tentu masuk timnas. Mungkin kalau misalkan kita frisbee fokus 1, 2 tahun, 3 tahun, mungkin kita bisa jadi pemain inti di timnas. Itu sih yang kita tawarkan sebenarnya untuk di Jogja sendiri. Tapi karena kita masih benar-benar baru banget, bahkan kita baru 3 kali latihan total selama Aaron dan saya di sini untuk membangun komunitasnya. Untuk Sabtu besok ini adalah latihan ketiga, ini baru ketiga banget. Dan untuk sebelumnya kita sudah pergi ke beberapa sekolah yaitu SMA 2 Ngaglik, SMA 1 Ngaglik, kemudian SMK 2 Yogyakarta, kemudian SMA Masa Depan, dan itu masih ada beberapa sekolah yang kita rencananya akan ke sana. Oleh karena itu ya mohon doanya teman-teman. Sebenarnya karena kita dan Aaron sudah tahu cara mainnya dan betapa besar peluang kita untuk berlaga di profesional ya. Salah satunya di kancah timnas. Jadi kita benar-benar pengen nge-push banget nih untuk sekolah-sekolah. Harapannya mereka setelah lulus kuliah, lulus SMA, mereka tertarik menekuni frisbee, terutama di Jogja. Saya dan Mr. Aaron akan bantu benar-benar nih untuk teman-teman sekalian yang pengen berkembang di olahraga frisbee ini. Karena emang struggle-nya itu
belum masuk KONI dan tentunya sertifikatnya belum bergengsi ya karena nggak ada tanda tangan dari KONI daerah atau KONI pusat mungkin karena kurang dari 17 provinsi. Nah, makanya kita akan bangun di Yogyakarta. Kalau di Yogyakarta sukses, mungkin kita akan sebarluaskan di provinsi-provinsi lainnya. Semoga saja. Mungkin itu tambahan dari saya. Mohon maaf kalau misalkan terlalu kepanjangan. Saya kembalikan ke moderator. Ternyata banyak banget juga ya apa tantangannya mulai tadi dari karena Frisbee ini belum terkenal, terus banyak juga yang pemainnya pergi ke luar negeri gitu ya. Iya. Jadi lanjut ke pertanyaan berikutnya, menurut Mr. Aaron nih atau Kak Raihan juga kalau melihat karakter anak muda sekarang, menurut Kak Raihan atau Mr. Aaron ini apa yang paling besar bisa didapatkan generasi muda ketika mereka mulai bermain Frisbee gitu? Kak Raihan mau? Oke, Tak. untuk sebenarnya olahraga itu mengajarkan kita banyak karakter ya. We get so many character values. Kalau misalkan dalam frisbee ini, seperti yang saya sampaikan tadi, kita dapat spirit of the games. Karena tadi saya sampaikan bahwa frisbee ini tidak ada wasit. Jadi yang jadi wasit adalah atletnya atau pemainnya, yang jadi hakimnya, yang jadi penentu keputusannya adalah ada di atletnya. Oleh karena itu, olahraga ini sangat menjunjung tinggi yang namanya kejujuran ya, sportivitas. Karena kalau misalkan kita tidak menjunjung tinggi hal tersebut, respect atau kejujuran, maka yang jelas jalannya permainan juga tidak akan berjalan lancar. Nanti akan jadi banyak keributan atau banyak pengulangan dan lain sebagainya. Oleh karena itu untuk olahraga frisbee ini karena emang didesain untuk kita improve karakter untuk pemain-pemainnya, atlet-atletnya. Jadi ini benar-benar salah satu fondasi yang bagus untuk anak muda jika benar-benar pengen main frisbee dengan serius, dengan fokus dan apa namanya reward atau hal yang kita bisa tawarkan yaitu masuk timnas. Jadi ya kita juga harus membawa karakter-karakter yang bagus yang didasari oleh permainan frisbee ini yaitu respect dan kejujuran atau spirit of the games. Mungkin Mr. Aaron bisa menambahkan. Ya betul, itu fantasi frisbee ini bangun atas spirit of the game. Jadi harus main dengan main honest dan reliable dan like you said, with good foundations and with respect. Ya. Bagaimana moderator? Ya, dari cerita tadi dari Mr. Aaron dan Karahan nih, kita jadi tahu banyak banget nih tentang mulai awal mula frisbee di Indonesia itu gimana, sampai tadi perkembangannya yang mau nanemin nih semangat main frisbee dari SMA. Nah, karena materinya sudah sampai di sini, kita ada open sesi tanya jawab nih. Buat yang mau tanya bisa raise hand atau bisa tulis chat di kolom chat. Ini sudah ada 2 pertanyaan nih. Boleh yang pertama, pengalaman paling berkesan Mr. Aaron selama melatih frisbee kira-kira apa nih? Pertanyaan apa? Ini di chat ya? Ya. Do you understand the question, Most. Mr. Aaron? Itu kayak paling memorable ya. Ya ada dua sih. Paling memorable itu tahun ini pasti. Soalnya kita resmi ke NOC Indonesia dan akan main di SEA Games. Ini big deal banget. Soalnya sebelum ini ada yang mikir frisbee terlalu serius, tapi kalau sekarang kita udah masuk SEA Games, ada yang
tertarik frisbee. Jadi menurut saya ini paling paling penting dan ini paling bu buat saya. Soalnya saya juga senang sekali saya bisa menjadi pelatih timnas. Ini untuk saya ini sekali juga. Oke, makasih untuk jawabannya, Mr. Aaron. Ini lanjut ke pertanyaan kedua. Jadi ini ada yang tanya, untuk usia maksimal gabung timnas berapa? Jadi umur maksimal untuk gabung timnas tuh berapa? Usia enggak ada limit sih. Dalam tim ini ada paling tua 47 itu pemain perempuan. Tim ini kalau laki-laki paling tua berapa ya? 36. Um, Tapi di negara lain ada kalau di tim Jepang ada sampai 45, sampai 48 masih main di timnas. Jadi enggak ada limit usia sih. Yang penting sukses di seleksi. Jadi kalau bisa main kuat dan bisa lari cepat, bisa masuk timnas, enggak ada limit dengan usia. Oh, jadi usianya bisa beragam ya, nggak ada batas maksimal buat masuk ke dalam timnasnya. Buat Lanjut. Mungkin boleh buat menambahkan. maksimal enggak ada batas, tapi sudah kalau lebih tua juga ada divisi lain. Kalau laki-laki di atas umur 33 tahun ada divisi apa namanya? Um, Masters. Dan ada Grandmasters, tapi lupa usia buat Grandmasters. Kalau nggak salah itu di atas 38 tahun kalau laki-laki. Lebih mudah kalau perempuan. Buat Masters itu harus di atas 27 kalau nggak salah. Jadi itu beda divisi, tapi masih bisa main di divisi biasa. Nggak ada limit. Cuman ada limit kalau terlalu muda. Uh, kayak buat SEA Games ini batas usia harus di atas kalau nggak salah 16 tahun. Kalau di bawah 16 tahun nggak boleh main di SEA Games. Tapi itu tergantung turnamennya. Kalau turnamen kayak regional nggak ada limit sama sekali bisa main kalau lebih mudah. Ya, terima kasih buat info pentingnya dari Mr. Aaron. Selanjutnya ada pertanyaan, apakah postur tubuh seperti tinggi badan mempengaruhi keberhasilan dalam bermain frisbee? Lalu, kenapa Mr. Aaron memilih melatih di Indonesia? Padahal Indonesia secara fisik, tubuh, sosial budaya sangat beragam. Jadi, did the height affect the successful of the play? Memang, soalnya ya lebih susah buat defense. Kalau lebih tinggi bisa nangkap disk di atas pemain defense. Uh, jadi mungkin saya tertarik frisbee karena saya lumayan tinggi. Tinggi saya 188 cm. Jadi mungkin ya lebih mudah menangkap disknya kalau lebih tinggi. Tapi saya lebih lambat juga karena terlalu tinggi. Jadi mungkin kalau ada pemain yang lebih pendek bisa gerak lebih cepat. Jadi juga ada advantage tinggi atau pendek. Nggak semuanya nggak ada satu advantage kan. Jadi uh, kalau nggak salah ada dua pertanyaan kan. Kenapa saya pilih uh, main di Indonesia? Itu pertanyaan kan. Saya di Indonesia karena saya tinggal di Indonesia dan nggak ada rencana keluar Indonesia. Sampai sekarang saya memang suka di sini dan nggak mau pindah ke negara lain. Jadi saya main di sini karena saya tinggal di sini.
Terus ini, motivasi Mister Eren untuk datang ke Indonesia, ini dari kapan sih Mister Eren dari Indonesia dan kenapa milih Indonesia dari semua negara yang ada gitu? Eh, Pertama mungkin karena saya asli Australia, jadi dulu saya tinggal di Australia dan Indonesia lumayan dekat Australia. Apalagi kalau Bali itu holiday destination, orang Australia sering datang ke Bali kan. Tapi ya habis pertama kali saya langsung jatuh cinta sama Indonesia dan di pertama kali saya tahu mau pindah ke sini. Tapi nggak pindah langsung. Saya siapin kayak live in Australia dulu, terus ganti kerja. Soalnya waktu itu saya masih kerja jadi kerja kontraktor, jadi nggak bisa bawa kerjaan ke Indonesia. Jadi saya ganti career ke IT dulu. Habis itu baru pindah ke Bali. Uh, jadi itu tahun berapa ya? Tahun 2013 saya pindah ke Indonesia. Jadi saya sudah di Indonesia sekitar 12 tahun, 12 tahun lebih. Kalau udah 12 tahun saya harus lancar, tapi belum. Ah. Berarti Mister udah lama banget ya di sini, udah sekitar berapa berarti? 12 tahun ya tadi? Ya, kira-kira motivasi Mister buat ngajar, ya melatih orang Indonesia untuk bermain frisbee ini apa ya kira-kira? Eh, Inspirasinya apa ya? Pertama, saya punya anak, dia suka main frisbee, tapi kalau dia mau main serius di Indonesia belum ada kertas terlalu besar. Dan kalau dia mau sukses dan masuk timnas masa depan, uh, dia harus latihan dengan pemain yang juga pintar main frisbee. Tapi sampai sekarang uh, terlalu besar kan, jadi saya mau bantu membangun komunitas dan olahraga ini di Indonesia biar dia bisa ada sendiri. Apalagi saya juga suka mengajar frisbee. Ini kayak ya, oh, apa namanya saying kalau kerja hobi senang kerja setiap hari, something like that. Jadi senang sekali kalau bisa pelatih frisbee setiap hari. Saya bangun nggak terlalu banyak kerja. Kalau kerjaan saya cuma pelatih frisbee, saya senang sekali. Kira-kira dari peserta ada yang mau bertanya lagi nggak? Bisa ditulis aja di kolom chat juga nggak apa-apa. Mungkin waktu kita nunggu pertanyaan, mungkin saya bisa tunjukin tim dari Indonesia, Oh iya boleh dari boleh region banget. Indonesia ya. Iya. Oke, tunggu ya. Jadi pertama, ini kayak provinsi yang ada komunitas di Indonesia, tapi semuanya belum punya tim. Jadi kayak Kak cerita tadi, sekarang kita ada di 6 provinsi. Itu Jakarta, Bandung, Jogja, baru di Jogja, Bali, Papua, dan Medan. Dari awal yang paling tua Jakarta dan Bali karena ada Nusantara di Bali kan, dan organizer dulu itu organizer orang Jakarta. Habis itu yang komunitas ketiga yang paling besar itu Papua. Sudah lumayan besar, ada berapa 50 pemain di sana. Dan yang paling baru Bandung dan Medan dan Jogja juga. Saya tunjukin kalau tim Indonesia kita ada 5 tim, tapi sampai kadang-kadang kita ada 6 tim. Jadi kalau Nusantara, kalau ada kebanyakan pemain, kita bikin tim ke-6 buat yang nggak masuk tim lain. Tapi tim regular ada 5.
tim dari Jakarta, 2 tim dari Bali, dan 1 dari Papua. Ini Jakarta Skyline, ini tim yang saya beberapa bulan lalu kita juara 1 di turnamen di Jakarta. Itu anak saya yang antara pemain perempuan itu. Saya senang sekali kalau saya main sama anak saya. Dia setahun udah bisa main sama dewasa. Selain itu kita ada tim kedua di Jakarta namanya Hayes. Jadi di Jakarta Skyline dan Hayes. Kalau Skyline itu kayak gimana bilang kayak A team sama B team. B team lebih fokus development kan. Jadi Hayes itu tim yang fokus buat sekarang tim development. Jadi tim utama itu Skyline yang itu tadi. Selain itu Bali ada tim yang saya memulai dulu. Saya memulai tim ini tahun 2017 dan ini dengan siapa ya, lupa bapaknya yang di tengah situ. Ini di turnamen Nusantara habis kita juara kedua. Selain B7 di Bali ada Nagarama. Ini tim campur WNA WNI kayak setengah-setengah. Itu tim paling baru di Bali. Tapi mereka ya lumayan fokus ada latihan setiap juga. Jadi udah mulai serius. Selain itu ada tim Papua, Mighty Mambruk. Ini tim paling baru di Indonesia. Jadi kemarin tim Papua juga ikut turnamen di Jakarta. Jadi di Jakarta kemarin kita ada 4 tim dari Indonesia, UB7 enggak ikut. Kita enggak diajak soalnya kalau UB7 main di turnamen di Jakarta, ya kita menang jadi enggak diajak. Soalnya lebih fokus di development tournament itu. Tapi tim Jogja belum. Kapannya? Semoga tahun depan kita bisa bikin tim Jogja ya. Ada pertanyaan? Oh iya, ini ada beberapa pertanyaan nih. Ini ada yang tanya untuk seleksi timnasnya kapan diadakan? Buat turnamen seleksi tahun depan mungkin kita akan ada di bulan Februari turnamen Malaysian Ultimate Open. Biasanya Malaysian Ultimate Open itu di bulan Juni. Biasanya seleksinya 4 sampai 5 bulan sebelumnya. Buat tahun ini udah selesai, nggak ada seleksi lagi soalnya seleksi buat SEA Games-nya udah lewat. Ya, habis itu ada pertanyaan selanjutnya, untuk pertemuan yang besok Sabtu ini 15 November ini diadakan di mana ya? Ada di mungkin Kak Raihan mau jawab? Untuk besok kita pertemuannya ada di lapangan Kentungan jam 7 pagi sampai jam 9 pagi. Jadi langsung datang aja, nggak usah bawa apa-apa, tinggal bawa badan aja. Ya, sesi pertama jadi datang aja kita sudah siapin alat semua, cuman bawa sendiri aja. Apakah free? Ya, pertama gratis. Yang itu. Ya, terus apakah ini timnas sebelumnya pernah mengikuti kompetisi antar negara? Apakah timnas Indonesia sudah pernah berpartisipasi sebelumnya? Oh, berprestasi sebelumnya? Buat cuman antara negara, cuman SEA Games ini kita kan
main antara negara. Soalnya kalau turnamen lain ada tim nasional negara lain, tapi itu campur dengan tim yang non-national. Jadi mungkin, for example, kemarin tahun lalu ada turnamen AOUGC. Jadi kita kirim tim tapi bukan tim nasional, kita kirim tim klub. Tapi turnamen itu juga ada tim nasional, jadi kita main sama negara lain. Kalau ada sukses, ya sampai sekarang nggak terlalu sih, soalnya fokusnya salah. Tapi semoga dengan rencana kami, rencana Kak Raihan sama saya, semoga dari sekarang kita akan lebih sukses. Soalnya mau target atlet lain dari olahraga lain. Dan habis itu kalau kita pelatihan sih, mungkin kita akan ada lebih banyak sukses. Mungkin masih ada yang mau bertanya lagi. Ini waktunya masih banyak nih. Masih ada sekitar 15 menit. Boleh menambahkan mungkin? Boleh? Yes. Boleh Kak Rehan, silahkan. Oke, jadi mungkin kita belum sempat mention tadi ya. Jadi untuk olahraga frisbee itu ada tiga kategori. Ada boys, women, men, and mix. Jadi karena olahraga ini no body contact, jadi safe, benar-benar safe untuk meskipun dalam satu tim ada perempuan dan laki-laki itu akan benar-benar safe ya. Kalau misalkan dalam olahraga frisbee, kalau kita kena sentuh lawan atau kita sengaja nyentuh lawan, itu bisa jadi foul gitu. Jadi untuk kategorinya ada tiga, mix, women, sama men. Mungkin tadi untuk sedikit menjelaskan untuk yang ditanyakan sama penanya tadi, untuk prestasi Indonesia ya di kancah internasional. Mungkin seperti yang dijelaskan Mr. Aaron tadi, untuk Indonesia itu sudah pernah juara. What is the name of the competition, Aaron? NOUC? Yang juara, yang tim saya juara, Ya, ya. Nusantara Cup. Ya, Nusantara Cup. Itu karena fokusnya yang tadi dibilang, ada banyak pemain ekspat ya, WNA sama WNI. Jadi itu tidak benar-benar mewakili Indonesia. Jadi itu ada mix, ada WNA dan ada WNI-nya juga. Tapi untuk turnamen internasional yang benar-benar semuanya pemain Indonesia, ini mungkin baru pertama kali yang official ya untuk SEA Games karena benar-benar baru pertama kali masuk NOC dan Betul. mungkin menjadi salah satu the most memorable moment for Aaron. Jadi frisbee sudah mulai masuk di demo sport di SEA Games ini. Jadi begitu. Jadi ini peluang juga buat teman-teman ya. Makanya terutama di Jogja karena Mr. Aaron ini adalah head coach-nya Timnas Indonesia. Jadi salah satu peluang banget jadi untuk warga Jogja yang pengen belajar frisbee yang mungkin merasa kurang berkembang di olahraga lain kayak basket, futsal, kemudian eh, apapun itu yang merasa kalian kurang berkembang, kalian coba frisbee aja deh. Kalian coba frisbee, mungkin kalian bisa nyaman di situ dan bisa berkembang di sini karena peluangnya masih banyak banget. Dan untuk target ke depan mungkin kita akan masuk ke KONI mungkin masih lama sih ya. Mungkin 3 tahun, 5 tahun, 10 bahkan 10 tahun untuk masuk KONI karena kita masih ada di 6 provinsi termasuk Yogyakarta. Untuk masuk KONI itu minimal 17 provinsi. Jadi kita mau benar-benar fokusin di Jogja dulu sebagai benchmark atau apa namanya tolak ukur. Kalau misalkan di Jogja juga bisa berkembang, jadi provinsi lain juga bisa berkembang. Harapannya seperti itu. Ya, ini kayak trial. Jadi kalau kita ada sukses dengan di Jogja, pasti bisa coba di provinsi lain. Jadi
Ya, Yang ya, soalnya dalam 25 tahun ini fokus kita emang seperti yang Aaron sampaikan tadi, untuk fokusnya itu tidak ke pemain lokal atau ke pemain Indonesia. Jadi kebanyakan yang main itu orang-orang luar negeri gitu. Dan orang luar negeri ya mereka nggak peduli dengan pemain lokal juga. Mereka have fun, mereka juara, menang kompetisi ya udah mereka pulang lagi ke negaranya begitu. Jadi selama 25 tahun ini berkembang karena hal tersebut, karena fokusnya bukan ke pemain lokal, fokusnya ke mancanegara, pemain ekspor, pemain WNA seperti itu. Jadi mungkin di sini Aaron sudah sadar, jadi ingin merubah hal tersebut. Jadi Aaron ini punya visi dan misi bagus banget untuk melokalkan frisbee di Indonesia. Melokalkan frisbee di Indonesia. Jadi emang harapannya untuk kedepannya segala pelatih, pemain, pengurus itu ya dari orang Indonesia sendiri, tidak ada orang luar sama sekali. Jadi ini sudah kita di masa-masa transisi sebenarnya. Transisi dari pemain kebanyakan most of them is foreign player, pemain asing. Jadi kita fokusnya akan melokalkan frisbee di Indonesia karena peluangnya juga besar banget. Di sisi lain bagus untuk edukasi, permainan ini sangat aman. Kita bisa mainkan boys and girls in the same field. Jadi kalau kita mainkan di Popda misalkan atau Porda mungkin ke depannya ya di kompetisi regional ini bagus banget sih. Karena ini benar-benar aman, nyaman, kita bisa develop our karakter dan skills. Karakternya kita berkembang, kemudian skillnya kita berkembang, permainannya juga aman ya. Seperti yang saya tekankan tadi, permainan ini benar-benar aman dan sangat bagus untuk dimainkan di level manapun. Anak-anak, remaja, dewasa, meskipun usia tua itu sangat aman banget untuk dimainkan. Karena kita no body contact at all, gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau involve to improve this sport in Yogyakarta especially, mungkin kita bisa buat komunitas yang nanti akan ada kepengurusannya kedepannya soon ya. Mungkin karena kita baru trial, orangnya silih berganti, ada kadang datang, kadang out, kadang datang lagi dan lain sebagainya. Jadi kita harapannya pengen benar-benar buat komunitas yang kepengurusannya settle, steady, dan nanti kita akan buat klub juga komunitasnya. Makanya kita siapkan dari sekolah-sekolah. Kita introduce to sekolah-sekolah di Yogyakarta tentunya. Jadi kalau misalkan di sini ada guru olahraga yang tertarik untuk belajar frisbee, bisa kontak kami, saya atau Aaron. Kita feel free karena kita punya waktu untuk benar-benar fokus untuk mengembangkan olahraga ini di Yogyakarta terutama. Ya, motivasinya ternyata bagus banget ya, biar Indonesia makin terkenal nih di mancanegara dalam. Ini ada pertanyaan selanjutnya nih, kira-kira apa hal penting yang perlu disiapkan supaya kita bisa lancar bermain frisbee? Bisa nih Mr. Aaron atau Kak Raihan menjawab pertanyaannya. Mr. Aaron ini yang harus menjawab karena coachnya langsung. wah, semoga ke depannya saya bisa bicara sebaik Kak Raihan ya. Sekarang dia ambassador paling penting di Indonesia. Okay, you may answer the question, Aaron. Yang question yang mana? Maaf. How to develop our skill in frisbee? How to Hal yang penting disiapkan ya. Yes. Ya latihan. Latihan dengan fokus. Soalnya kalau kayak ya olahraga lain juga kalau main bola tapi kalau kick the ball aja tanpa fokus ya pasti nggak akan belajar cepat. Tapi kalau kayak skill lempar, kalau sebelum kita lempar kita mikir bentuk kecepatan dan targetnya di mana dan habis kita lempar cek memang accurate dan honest with ourselves.
akan belajar cepat dan skillnya akan tumbuh cepat. Tapi kalau kita lempar kurang tanpa fokus, ya kita nggak akan tumbuh. Jadi ya menurut saya dengan skill apapun kalau kita fokus, disiplin, kita bisa belajar cepat. Dan dengan skill frisbee kita juga bisa main dengan fokus biar kita belajar cepat. Soalnya frisbee nggak terlalu Mungkin susah sih. akan ya. Ya, jadi kunci dari agar lancar bermain frisbee ini ada semangat dan Bisa tekun gitu ya. Betul. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Mila, ini boleh dispesifikan nggak ini pertanyaannya? 1 Januari boleh. Iya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja ya. Ini dari Kak Ahmad, bertanya, apakah ada open recruitment untuk pengurus frisbee? Open recruitment apa ya, kayak open Yes. session ya? No, recruitment for organized frisbee sport in Yogyakarta. Oh, for team ya. Yeah, for team to organize. Maybe there is the leader and then etc. Organizer. Butuh banget bantuan. Ya, jadi untuk pengurusan di Yogyakarta ini kita belum ada kepengurusan sebenarnya. Jadi kita baru introduction sebenarnya di tahap pengenalan aja di olahraga frisbee di Yogyakarta. Jadi kita benar-benar butuh bantuan teman-teman. Kita develop di sport together. Kita perkembangkan olahraga ini bersama-sama. Karena untuk kepengurusan sendiri malah kita sebenarnya belum kepikiran sebenarnya. Jadi fokusnya kita untuk melokalkan frisbee di Yogyakarta. Oleh karena itu biasanya kita adakan agenda rutin main frisbee bareng atau pick up games gitu ya. Kita biasa adakan di setiap hari Sabtu pagi, bisa pagi bisa sore. Nah, nanti harapannya dengan latihan rutin itu nanti akan membentuk suatu komunitas gitu. Jadi pertanyaannya Mas Ahmad Mufli Ansori, untuk kepengurusannya kita belum ada kepengurusan. Kita fokusnya melokalkan frisbee. Jadi semakin banyak orang tahu frisbee, harapannya makin banyak orang yang pengen fokus di olahraga ini juga. Jadi kalau misalkan banyak orang yang sudah fokus di olahraga ini, kita bisa bentuk kepengurusan, mungkin seperti di Jakarta mungkin eranya, ya mungkin sudah ada officialnya, sudah ada struktur organisasinya. Jadi di Yogyakarta ini kita fokusnya masih introduction, semakin banyak orang yang tahu frisbee. Jadi diingat-ingat ya teman-teman, kalau misalkan kalian mau belajar frisbee, atau kedepannya kita akan buat kepengurusan, kita ada di hari Sabtu biasanya. Dan kalau misalkan banyak banyak peminatnya, kita bisa adakan seperti di Bali mungkin seminggu bisa 3 kali latihan atau bisa 3 kali ketemu. Jadi ini benar-benar baru introduction. Untuk Sabtu besok aja ini kita masih butuh banget pemain-pemain yang pengen belajar frisbee bareng. Jadi kita fokusnya baru introduction aja. Frisbee itu apa sih gitu. Jadi biar mereka tahu cara mainnya, kemudian ini tujuannya untuk apa, kemudian prospek ke depannya apa. Jadi begitu. Untuk kepengurusannya kita sejujurnya belum ada ya. Kita masih fokus di introduction aja. Semakin banyak orang yang join, semakin bagus. Semakin rutin kita main juga semakin bagus juga. Jadi come on and join us for tomorrow. Untuk besok jam 7 di lapangan Kentungan ya. Lapangan Kentungan. Nanti untuk first entry kita bisa free, untuk lapangannya sementara kita bisa cover untuk teman-teman yang baru datang. Ya, mungkin itu. Nah, karena kita udah di penghujung acara nih, kira-kira dari Kak Rehan dan Mr. Aaron ada nggak pesan untuk teman-teman yang semangat nih buat ikutan permainan frisbee ini? Kak Rahen?
Mungkin Oke, untuk pesannya teman-teman, jadi kalau misalkan kalian pengen berkembang di olahraga, aku saranin sih kalian fokus ke olahraga yang belum terlalu terkenal di suatu daerah, terutama di Indonesia. Karena untuk peluang kalian menuju di kancah profesional, di level profesional itu jauh lebih besar. Salah satunya frisbee, kita masih ada di 6 provinsi dan salah satunya di Yogyakarta dan kita ada head coach timnasnya di Yogyakarta. Jadi ini sayang banget kalau dilewatkan sebenarnya karena head coachnya beliau ini yang supervise pelatih timnas. Jadi dia work from home. Pelatih apa pemain-pemainnya atlet-atletnya akan mengirim video latihannya ke Mr. Aaron secara rutin. Nanti akan diberikan feedback oleh Mr. Aaron-nya. Nah, dengan kita yang ada di Jogja ini, kita bisa ketemu langsung, latihan langsung, dan langsung di coaching langsung sama Mr. Aaron ini. Jadi emang sayang banget sebenarnya kalau dilewatkan latihan rutin ini. Apalagi ini free, dilatih oleh pemain timnas, dan prospek kedepannya sangat terbuka lebar peluangnya. Entah kita di level provinsi, kabupaten, nasional, bahkan ya itu sangat terbuka, sangat lebar. Jadi kalau misalkan kita fokus dalam 1 tahun, 2 tahun ke depan, kita bisa buat tim untuk Jogja, tim Jogja ya. Entah itu ada beberapa tim. Jadi yang pasti untuk prospek ke depan untuk olahraga frisbee ini sangat-sangat terbuka lebar. Dan sangat recommended untuk kalian yang pengen berkembang dan fokus di salah satu olahraga. Jadi yes, yeah, just come and join us. Mumpung ada coachnya di sini, head coachnya, ya. Dan harapannya kita tahun depan kita sudah bentuk tim Jogja dan kita akan mungkin ada kompetisi di Jakarta kalau nggak salah ya, Aaron ya. yaitu Kalau misalnya, tujuannya mau ikut di Jakarta dan 2 tahun depan kita pergi main di Bali di Nusantara Cup itu yes, rencananya. ya. Jadi buat teman-teman yang main main basket stuck, main futsal stuck, main sepak bola stuck, nggak berkembang dan nggak pernah kepilih tim mungkin karena banyaknya pesaing ya, karena itu benar-benar olahraga common atau olahraga mainstream. Jadi coba kalian main frisbee aja deh. Kalau karena frisbee ini aman untuk cowok cewek bagi yang pemula atau yang sudah punya basic tentang olahraga invasi, ya, invasion game. Jadi kalian bisa coba besok besok banget ini. Kalau kalian lagi semangat hari ini karena tahu sejarahnya, prospeknya ke depan, mungkin ini bisa menambah semangat kalian. Jadi kalian bisa datang besok jam 7 pagi di lapangan Kentungan. Kita tunggu kedatangannya. Ya, terima kasih Kak Raihan dan Mr. Eran oleh jawaban yang luar biasa. Em, Nggak kerasa ya kita udah berada di bagian akhir dari webinar ini. Tapi sebelum kita tutup bersama, kami mempersilahkan untuk Mr. Aaron dan Kak Rehan untuk menyampaikan closing statement dulu atau pesan terakhir untuk kita semua. Mungkin bisa dimulai dari Kak Rehan dahulu. Eh, Kenapa nggak Kak Mr. Aaron dulu deh? Boleh juga sih. Closing statement ya. Come and join guys. Like Kak Raihan bilang, ini opportunity yang bagus kalau mau sukses cepat. Ini olahraga untuk kamu. Soalnya pemain lain nggak terlalu besar di Indonesia. Jadi kalau bisa fokus latihan, mungkin kalau bisa masuk timnas dalam 2 tahun atau 3 tahun. Semoga sukses untuk semua, and hopefully see you on the field. Oke, kalau misalkan dari saya seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, percaya mungkin dalam 1 tahun ke depan jika kita fokus, tekun dan disiplin di olahraga ini, kita sudah bisa di level profesional dan kita bisa compete sama provinsi lain, terutama Bali, Papua dan Jakarta, karena di sini kita punya head coach timnasnya. Jadi segala
Kalian kalau misalkan mau ngembali develop skills di frisbee ini, kita bisa benar-benar sedetail mungkin karena akan ada yang mengoreksi gerakannya seperti apa, kemudian nanti development stamina-nya di olahraga ini bagaimana, skill-nya bagaimana. Karena olahraga ini tuh fokusnya di lempar, throw and catch. Jadi kalau misalkan dish-nya jatuh atau piring terbangnya jatuh, kita akan kehilangan kesempatan untuk poin dan itu sangat menguntungkan lawan. Jadi kita harus fokus mungkin 3 bulan, 4 bulan sampai 1 tahun, percaya mungkin kita akan bisa jadi pemain profesional. Mungkin itu aja closing statement-nya. Oke. I believe that. Ya, terima kasih kepada seluruh peserta yang udah aktif bertanya dan berdiskusi. Soalnya seru banget nih lihat antusias teman-teman terkait permainan frisbee ini. Ya, dan tentu saja terima kasih sebesar-besarnya kepada Mr. Ellen dan juga Kak Raihan yang sudah berbagi ilmu dan pengalamannya ya. Semoga yang disampaikan pada malam hari ini bisa menjadi langkah awal kita untuk lebih mengenal frisbee dan mungkin suatu hari nanti ikut seleksi timnas juga. Ya. Kami berdua sebagai moderator, saya Maisha. Dan saya Jehan, mohon maaf jika ada kesalahan selama memandu acara. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di event selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Mr. Aaron. Thank you Kak Rehan. Oke, Sami-sami. oke. Tutup ya teman-teman. Ya, see you on pitch. Sampai jumpa di lapangan. Good.